Asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Baiklah, saya atas nama Emanuela, Nurse 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPH. Definisi dari benigna prostat hiperplasia merupakan istilah histopatologi yang digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran prostat. Penderita yang mengalami BPH biasanya mengalami hambatan pada uretra di dekat pintu masuk kandung kemih seolah-olah tercekik. Karena itu secara otomatis pengeluaran air seni terganggu. BPH merupakan masalah serius yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pria usia lanjut. Berbagai gejala BPH seperti LUTS dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan masalah ejakulasi. Pria dengan LUTS yang berat akan mengalami penurunan libido, kesulitan mempertahankan ereksi, dan tingkat kepuasan seksual akan menurun. Prostat terletak di antara tulang kemaluan dan debur, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk ke kandung kemih. Ketika urin keluar dari kandung kemih, akan melewati saluran di dalam kelenjar prostat yang disebut uretra prostat. Benik prostatik hiperplasia merupakan penyakit yang sangat sering mengakibatkan masalah pada pria. Etiologi dari benigna prostat hiperplasia. Penyebab khusus hiperplasi prostat belum diketahui secara pasti. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa gangguan ini ada kaitannya dengan peningkatan kadar DHT dan proses penuaan. Hipotesis sebagai penyebab timbulnya hiperplasia prostat adalah: yang pertama, adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Yang kedua, peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu pertumbuhan storma kelenjar prostat. Yang ketiga, meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena kekurangan sel mati. Yang keempat, teori sel stem menerangkan bahwa terjadinya proliferasi abnormal sel sistem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Patofisiologi dari benigna prostat hiperplasia. Wijaya dan Putri 2019 menyatakan bahwa pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan pada traktus urinarius terjadi perlahan-lahan. Pada tahap awal terjadi pembesaran prostat, leher vesika kemudian destrusor mengatasi dengan kontrak lebih kuat. Sebagai akibatnya serat destrusor akan menjadi lebih tebal dan penonjolan serat destrusor ke dalam mukosa buli-buli akan terlihat sebagai balok-balok yang tampai atau trabekulasi. Tanda dan gejala dari benigna prostat hiperplasia atau BPH. Yang pertama itu gejala obstruktif, terdiri dari yang pertama hesistensi, yang kedua intermitensi, yang ketiga terminal dribbling, yang keempat pancaran lemah, yang kelima rasa tidak puas. Yang kedua gejala iritasi. Yang pertama terdiri dari urgensi, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga disuria. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik dari klien dengan benigna prostat hiperplasia. Yang pertama, sedimen urin diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Yang kedua, pemeriksaan fal ginjal untuk mengetahui kemungkinan adanya penyulit yang mengenai saluran kemih atas. Yang ketiga, pemeriksaan kadar gula darah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan syaraf pada buli-buli. Yang keempat, colok debur, yaitu pemeriksaan keadaan tonus sphincter anus, mukosa rektum, kelainan dan benjolan dalam rektum dan prostat.
Yang kelima, ultrasonografi atau USG, bertujuan untuk memeriksa konsistensi, volume, besar prostat, dan keadaan buli-buli termasuk residu urin. Yang keenam, pemeriksaan IVP atau pielografi intervena, digunakan untuk melihat fungsi ekresi ginjal dan adanya hidronefrosis. Yang ketujuh, pemeriksaan penendoskop, bertujuan untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Selanjutnya, komplikasi. Yang pertama, retensi kronik dapat menyebabkan reflux vesiko-ureter, hidroureter, hidronefrosis, gagal ginjal. Yang kedua, proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadi infeksi pada waktu miksi. Yang ketiga, hermina atau hemoroid. Yang keempat, karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan batu kencing. Yang kelima, hematuria. Yang keenam, sistisis dan pielonefritis. Penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Transurethral resection prostate menjadi salah satu pilihan tindakan pembedahan yang paling umum dan sering dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resektop ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. TURP menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan. Kesimpulan, benign prostatic hyperplasia atau hiperplasia prostat jinak didefinisikan sebagai proliferasi sel stroma prostat yang menyebabkan kelenjar prostat membesar. Prostat yang membesar menyebabkan penekanan pada uretra, pars prostat, dan mengganggu aliran urin dari kandung kemih. Resistensi aliran urin dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sering berkemih, urgensi, berkemih pada malam hari, berkemih terputus-putus, pancaran urin melemah, dan menunggu waktu lama untuk berkemih. Sekian dan terima kasih.